Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan dulu, nama saya Maulana Ferry Ardianto. Di sini saya akan melengkapi tugas UTS, yaitu tugas UTS perancangan bangunan jembatan. Ini adalah PPT saya, jembatan Rangka Baja Wavern with Vertical. Ini adalah NIM saya. Yang pertama, bentar. Yang pertama itu adalah penjelasan yaitu beam truss bridge. Di sini jembatan rangka adalah struktur konstruksi jembatan yang tersusun dari rangka-rangka yang diletakkan pada suatu bidang dan dihubungkan dengan sendi pada setiap titik hubungannya. Nah, terus beban dan muatan yang dipikul oleh struktur jembatan rangka baja akan diuraikan dan disalurkan pada batang-batang baja tersebut sebagai gaya-gaya tekan dan tarik melalui titik-titik pertemuan batang atau titik bul. Nah, di samping kanan ini adalah contoh bentuk bentuk jembatan, yaitu ada prat, marker dan lain-lain. Dan yang saya lingkari kotak kotak merah yaitu Warren with vertical, itu adalah jembatan yang saya buat sekarang. Terus kita lanjut ke stabilitas rangka baja. Stabilitas rangka baja, prinsip utamanya itu mendasari penggunaan rangka batang sebagai struktur pemikul beban adalah penyusun elemen menjadi konfigurasi segitiga yang menghasilkan bentuk stabil. Stabilitas tersebut dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Ini rumusnya tertera. J itu sama dengan join, M sama dengan rangka. Berarti rangkanya itu lebih besar sama dengan 2 kali joinnya, dikurangi 3. Terus lanjut, sekarang bagian-bagian jembatan dan kriteria perencanaan jembatan. Yang pertama, bagian jembatan rangka baja. Ini di sini udah tertera ya guys, gambarnya. Ini potongannya ada ikatan angin atas, batang tepi atas ini ada dua, ini ya, satu sini sama sini. Terus ini ada sandaran, batang tepi. Kurang lebihnya bisa dibaca lah. Di sini ada apa? Nih, di sini. Ini ada penjelasannya juga dan juga ada gambarnya. Terus setelah itu struktur atas jembatan. Yang pertama itu ada plat lantai jembatan. Plat lantai sendiri itu berfungsi sebagai penahan lapisan perkerasan yang menahan langsung beban lalu lintas yang melewati jembatan. Komponen ini merupakan komponen yang menyalurkan beban langsung dan ditransferkan ke main girder. Nah, terus ini ada trotoar dan railing. Trotoar tersebut berfungsi sebagai tempat untuk berjalan kaki. Trotoar biasanya terdapat pada struktur jembatan jalan raya. Trotoar dilengkapi dengan railing dan curb. Ini adalah gambar. Ini di sini ada menandakan ini nih, yang lebih ceritanya ini trotoar, ini railingnya, yang ini kayak pegangan itu, terus ini aspalnya, terus ini slab itu yang ada di dalam, di bawah lapisan aspalnya. Terus ini diafragmanya, terus ini balok girder yang besar-besar itu. Terus setelah itu masih struktur atas jembatan yang ketiga yaitu cross girder dan juga stringer. Cross girder merupakan batang melintang yang menerima beban dari stringer dan plat lantai di atasnya. Kemudian disalurkan ke rangka utama. Cross girder ini diletakkan segaris atau searah dengan aliran sungai. Stringer merupakan batang yang menerima beban langsung dari plat lantai kendaraan, letaknya tegak lurus terhadap aliran sungai dan mampu menumpu menumpu pada cross girder. Ini gambar cross girder dan stringernya. Oke, siap, siap, siap. Terus lanjut, kita masuk ke rangka baja. Rangka baja yang pertama itu adalah rangka utama. Rangka utama sendiri ini bisa ditunjukkan di gambarnya ya. Rangka utama itu yang ini guys. Nah, ini rangka utama, terus yang di bawah ini yang di atasnya itu bracing atau ikatan angin, ya. Ikat antara girder 1 dan girder 2. Untuk penjelasannya, rangka utama itu merupakan rangka di mana untuk menahan beban yang terjadi. Rangka utama ini yang memikul keseluruhan beban, jadi seluruh bebannya itu dipikul sama rangka utama. Terus bracing ini adalah
berfungsi untuk mengakukan konstruksi, menyalurkan gaya angin kepada perletakan dan menjaga keseimbangan jembatan dari gaya lateral yang ditimbulkan oleh angin. Selanjutnya di struktur atas jembatan itu terdapat sambungan jembatan. Ini gambarnya, ini sambungan jembatan. Yaitu ada sambungan baut guys. Terus ada shear konektor. Ini shear konektornya itu di dalam guys. Sambungan baut itu kayak sambungan yang menghubungkan material baja menjadi satu kesatuan. Terus sambungan ini merupakan sambungan tidak tetap karena dapat dilepas tanpa merusak material. Terus kalau shear konektor itu penghubung antara balok baja dengan plat beton. Shear konektor ini mentransfer gaya pada plat beton menuju ke balok baja serta mencegah gaya angkat vertikal pada permukaan hubungan baja beton. Terus masih pada struktur atas baja itu ada tumpuan bearing atau elastomer. Bridge bearing dikenal dengan nama elastomer. Nah ini elastomer guys, namanya guys, ini elastomer. Hampir sama kayak apa namanya, jadi sambungan baut. Cuman bedanya ini terbuat dari bahan karet karena sifat elastisnya yang dapat meredam getaran dari bagi jembatan dan sebagai media untuk menyalurkan beban dari bangunan bagian superstruktur jembatan menuju bagian substruktur jembatan. Umumnya dipasang di bawah girder jembatan di atas spearhead maupun abutment. Nah ini girder biasanya dipasang di bawah ini. Ini ngeper ini guys. Terus tadi, ini masuk ke struktur bawah jembatan. Struktur bawah jembatan itu salah satunya ada abutment. Abutment itu letaknya yang ini. Ini ada gambarnya. Ini gambar kerangka yang ini. Terus ini ditunjukkan abutment itu ada di sini. Ini abutment guys. Ini itu abutment ya. Ini abutment. Terus letaknya itu berada di ujung jembatan sebagai penahan tanah dan penahan bagian ujung dari balok gelagar induk. Abutment ini menyalurkan beban dari gelagar induk ke pondasi di bawahnya. Gelagar induk tuh ini guys, ini gelagar induk guys, namanya guys. Nah ini ada gambar pondasinya, pondasi batu kali ya guys. Terus ini ada tipe betonnya, beton bertilang ya. Terus ini TPT dengan penumpang. Selanjutnya masih pada struktur bagian bawah jembatan itu ada pilar. Pilar ini gambarnya di sini. Pilar itu ada pilar tunggal, pilar masif, sama pilar apa ini namanya perancah. Pilar perancah ya guys. Terus untuk penjelasannya suatu bangunan yang didesain untuk meneruskan beban dari bangunan atas, baik beban mati atau beban hidup, berat sendiri dari pilar atau beban mati ke tanah fondasi. Itu definisi dan juga fungsinya guys. Masih di bagian struktur bawah itu ada pondasi jembatan yang saya tadi bilang, ini pondasinya guys. Ini pondasi, namanya pondasi jembatan yang biasanya kalian lihat di tol-tol itu mungkin ada. Terus pondasi jembatan, pondasi merupakan perantara dalam penerimaan beban yang bekerja pada bangunan fondasi ke tanah dasar bawahnya. Terus di sini ada pembebanan jembatan. Pembebanan menggunakan SNI 1725 sampai 2012. Ya, kalian bisa buka tadi SNI yang sudah tertera ya, itu SNI ini 1725 2016. Di pembebanan ini peraturan struktural itu ada ini, pembebanan ada PPI, PPU RG 1987 tentang ini. Di sini bisa dibaca struktur beton, ada ini. Ini adalah referensi saya, referensi untuk membuat jembatan tadi. Terus ini ada beban pada SAP. Sekarang kita sudah masuk ke aplikasi ya guys. Aplikasi untuk apa namanya? Untuk memudahkan kita untuk membuat jembatan secara langsung. Kita harus buat kayak miniaturnya melalui aplikasi. Aplikasinya namanya SAP 2000. Yang pertama itu ada beban terpusat, beban terbagi rata, dan beban area. Ini bentuknya seperti ini. Beban terpusat itu beban yang terkonsentrasi pada suatu titik. Terus ini beban terbagi rata, ini ada beban area. Ini di sini ada penjelasannya guys. Terus ini adalah beban yang ada pada jembatan.
yaitu dibagi menjadi 3, beban permanen, beban lalu lintas, dan beban aksi lingkungan. Beban permanen ya kayak beban mati tambahan, beban tekanan tanah, terus beban lalu lintas ya beban lajur, beban truk, gaya rem, beban pejalan kaki, gaya akibat tumbukan kendaraan. Terus beban lingkungan ya kayak beban angin, dan angin pada struktur, beban angin pada kendaraan, dan beban pipa. Lanjut pada beban mati. Nah, ini di sini ada tabel tentang beban mati. Beban mati itu terdiri apa aja toh? Ya ini ada lapisan permukaan beraspal, besi tuang, ya yang wajib lah, wajib yang ada tertera di dalamnya. Terus di sini ada not pada kasus jembatan rangka baja, beban DL atau dead load, beban mati dari plat beton dan frame baja dihitung secara otomatis oleh SAP. Nah, setelah itu ada beban mati tambahan atau super dead load. Beban mati tambahan ya guys, SIDL. Ini menggunakan SNI 1725 sampai 2016. Di sini ada penjelasannya, berupa lapisan aspal beton setebal 50 mm untuk pelapis kembali di kemudian hari. Nah, ini tabelnya, ini kayak ukurannya guys. Yang pertama ini biasa terkurangi. Di sini ada not pada kasus jembatan rangka baja beban SIDL yang diinput yaitu beban lapisan aspal, trotoar, beton, dan beban railing. Itu adalah bagian dari beban mati tambahan. Terus ada beban lajur. Ya, ini beban lajur di sini penjelasannya terdiri dari atas beban terbagi rata atau BTR yang digabungkan dengan beban garis BGT seperti terlihat dalam gambar. Nah, ini penjelasan tentang beban terbagi rata. Beban terbagi rata ini bisa dibaca sendiri seperti ini dan dipahami. Di sini juga ada sudah saya berikan keterangan. Terus guys, terus ini ada not pada kasus jembatan rangka baja beban BTR diaplikasikan sebagai beban area atau area load yang bekerja sepanjang jalur. Terus beban lajur tadi yang kedua ada beban garis terpusat atau BGT. Nah, ini penjelasannya di sini guys. Itu yang ditempatkan tegak lurus terhadap arah lalu lintas pada jembatan besarnya. Ini gambar bentangnya guys. Terus ini ada tabelnya, tabel penjelasannya, beratnya berapa, apa yang terdiri di dalam beban garis terpusat. Terus ini penjelasannya beban D, terus sedangkan beban T itu apa, terus ini ada not. Beban ini tuh diaplikasikan sebagai beban terbagi rata yang bekerja di tengah bentang. Soalnya ada beban truk, menghitung beban truk. Ya ini di sini penjelasan terdapat lalu lintas lainnya yaitu beban truk atau T. Beban truk T tidak dapat digunakan bersamaan dengan beban D. Ini model truknya, gambar truknya, terus ini panjangnya dan ini lebarnya. Terus ini adalah klasifikasinya yaitu beton seberat ini, terus box girdernya seberat ini. Nah, ini adalah beratnya, enggak gayanya, ini gaya yang dihasilkan. Yang dihasilkan, terus pada kasus di beberapa perjalanan ini diaplikasikan sebagai beban terpusat dengan jarak antar gandar. Terus kita menghitung gaya rem beban pejalan kaki, gaya rem. Ini harus diambil sebesar 25%. Di sini ada penjelasannya masing-masing guys. Setelah itu ada beban pejalan kaki. Di sini ada not beberapa yaitu beban area yang bekerja pada lajur kendaraan. Terus ya ini pada lajur kendaraan yaitu pada saat di tengahnya itu guys. Nah, kalau kalian kan tahu trotoar untuk pejalan kaki yang di pinggir-pinggir yang untuk pejalan kaki biasanya. Terus ini adalah beban angin. Kita juga menghitung beban angin pada jembatan EWS. Nah, ini adalah komponen, ini tabel, ini komponennya, terus ini tekanannya, ini bisa buangan angin pada kendaraan IWL. Di sini sudah ada penjelasannya. Itu ada ketetapan ya guys, ketetapan tekanan yaitu menurut sebesar 1,46 Newton per milimeter. Nah, ini tuh SNI, namanya SNI guys. Terus ini ada not di sini bisa dibaca. Terus ini ada masih beban angin lanjutan tadi. Yang ini tadi adalah pada angin kendaraan. Terus ini pada angin pada jembatan. Nah, hampir sama, kurang lebih hampir sama seperti tadi. Ini ada penjelasan beban angin pada kendaraan seperti apa. Terus ini
ketetapannya ini dan juga ada notasi maaf ya ini sedikit melenceng. Nah, ini beban gempa atau respons spektrum. Ini di sini penjelasan spektrum respon adalah kurva yang diplot antara respon maksimum sistem SDOF yang terkena gerakan tanah gempa tertentu dan periode waktunya atau frekuensi. Spektrum respon itu tergantung daerahnya, guys. Nah, kalau daerahnya tanah sedang, misal itu grafiknya beda. Kalau tanah keras itu juga beda. Ini tanah lunak, tanah keras, dan bebatuan. Nah, ini ada sekilas contohnya saja. Tergantung kalian buatnya di mana, nanti juga grafiknya beda. Di sini nanti numbering-nya itu beda-beda. Ini pemodelan jembatan yang dibuat. Ini adalah pemodelan jembatan studi kasus 2 di trust yang saya buat, yang ada di SAP. Saya mendapatkan panjang bentangnya 55 meter, panjang jembatan maksudnya, terus jarak sepanjang 45 meter, yaitu kalau bisa dibilang lebarnya, terus tinggi rangkanya, tinggi jembatan ini udah 5 meter, lumayan tinggi. Terus ini adalah pemodelan jembatan rangka baja pada SAP. Ini ya spesifikasi material beton bertulangnya ini guys, saya pakai ini. Ya, ini reduksi momen inersia, terus ini berat jenis materialnya. Terus ini masih ke spesifikasi material baja, ini baja tulangan. Ini tadi beton bertulang, ini baja tulangnya. Pertama, eh, ini tergantung kalian pakai BJ berapa ya. Ini klasifikasi yang saya pakai. Itu BJ 34, saya pakai BJ 34 guys. Terus ini berikut adalah diagram tegangan-tegangan baja. Di sini penjelasannya. Ya, bisa dilihat kursor saya, ini ada penjelasan. Nah, ini gambar rencana awal. Jadi ketika menggunakan SAP, miniaturnya seperti ini. Bisa dilihat seperti ini, gambar extrude 3D-nya jembatan rangka itu kayak gini. Terus ini section property jembatan rangka. Extrude ini kayak bisa dibilang, ini kan gambar bajanya ini. Gambar bajanya ini cuma garis-garis kalian. Ya, bisa dilihat dulu, guys. Ini dimensi jembatan yang saya gunakan. Ya, seperti ini. Nah, ini sudah ada keterangannya sendiri di sini. Keterangannya, terus ini klasifikasi yang saya buat. Lebar jalur, lebar trotoar, jembatan, ini semua. Ini yang saya gunakan. Nanti pada saat di SAP nanti ada keterangannya sendiri masing-masing kayak lebar trotoarnya kamu berapa. Ini material properties pada SAP 2000 yang saya gunakan. Ini pakai baja, oh maaf ya guys, tadi saya pakai BJ55. Terus BJ55, terus ini beton FC30 sama rebar BJ37. Nah, ini adalah material properties yang saya gunakan untuk membuat jembatan tadi. Terus ini adalah section properties pada baja. Pada baja SAP 2000, saya menggunakan W44 kali 335 seperti ini klasifikasinya dengan W18 kali 35. Lanjut, masih sama section propertiesnya, ya ini W1200, ini S24 kali 121. Ini juga section propertiesnya, section name saya laju 20 cm-nya, terus ini trotoar 20 cm, lebarnya tadi 20 cm, maksudnya itu. Seperti ini. Nah, ini ada penjelasan Celtic membrane platin thick plate. Kayak kegunaannya, kenapa saya pilih ini. Boleh di, ya itulah. Terus ini ada load pattern atau lotnya, defend lotnya. Ini seperti ini klasifikasinya. Nah, untuk yang XY, kenapa saya kasih garis merah, ini adalah respons spektrum. Respons spektrum yang tadi saya jelaskan di awal tadi ya guys. Ini adalah apa namanya, tadi apa kayak singkatan-singkatannya guys, penjelasannya kasih seperti ini. Ini respons spektrum. Nah, ini saya mengambil di Kota Jakarta. Kota Jakarta kelas situsnya itu Tanah Lunak. Ini tadi yang saya di awal tadi ya, saya respons spektrum. Kayak gini, itu di Google ada, di Google. Kalian cari aja di Google respons cara menghitung respons spektrum. Kalau terus masukkan datanya di SAP nanti kalian kayak gini. Ini load combination ini kayak apa namanya, kombinasi sambungan pada jembatan harus memenuhi bersamaan kayak gini. Nah, ini bisa dibaca sendiri guys, kayak gini.
Ini cuma saya menjelaskan load combination kayak apa. Ini masih tentang load combination. Nah, ini nanti kalau kalian ini klasifikasinya ya, klasifikasi pada load combination-nya seperti ini. Ini dimasukkan satu-satu ke dalam SAP ini. Nilai gamma pada tabel di atas menyesuaikan dengan faktor beban kondisi ultimate. Nah, ini load combination-nya kayak gini. Yang pertama aku pakai kuat 1, kuat 3, kuat 5, ekstrim. Satu layan satu. Ini beban permanen, di bawahnya itu ada penjelasannya sendiri ya. Ini beban transient. Nah, sudah itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekiranya kalau ada tutur kata maupun salah kata, saya mohon maaf. Saya Maulana Ferry Hadianto. Sekian presentasi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later, bro. Stop.